Halo guys, hari ini aku mau ngajarin kalian bahasa Mandarin nih. Nama aku Samuel, nah sekarang aku ditemenin sama temen aku, namanya siapa nih? Halo guys, namaku Sylvia. Nah, hari ini kita mau ngajarin dasar-dasarnya bahasa Mandarin. Nah, kalian tau gak sih kalau bahasa Mandarin di Taiwan sama bahasa Mandarin di Chungko atau China itu tuh beda. Kalau di Taiwan tuh namanya Mandarin yang tradisional. Kalau di China itu namanya Mandarin yang Yang simplified, simple. Ya, simplified, benar. lebih gampang. Nah, sekarang aku bakal kasih tau nih ke kalian konten pelajarannya itu apa aja ya. Yang pertama, pengenalan MPS. MPS itu apa tuh? MPS itu Mandarin Phonemic Symbol. Itu tuh tentang PPMV. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang kedua, Ni Hao. Ni Hao tuh hello. Itu yang keduanya ada berapa banyak anggota keluarga kalian. Nah, ntar itu kita akan jelasin pakai bahasa Mandarin ya, biar kalian lebih tahu juga. Yang ketiga, ada berapa murid di dalam kelas. Nah, ntar kita bakal jelasin seputar kelas dengan menggunakan bahasa Mandarin. Yang keempat, kita akan ngejelasin tentang sarapan. Mau ngajakin orang sarapan, dan kosakata yang meliputi tentang sarapan. Yang kelima, saya akan menjelasin tentang musim panas, kamu sukanya apa, musim apa gitu. Yang terakhir, aku akan ngejelasin tentang ulang tahun. Oke, kapan kamu ulang tahun, cara kamu ngejelasin kamu ulang tahun kapan, tentang tanggal, bulan, dan tahun. Nah, jadi bagi kalian yang belum pernah belajar bahasa Mandarin ataupun pernah, kalian simak baik-baik ya, karena pasti yang kalian pelajarin itu Mandarin yang China punya. Yang kita ajarin itu yang Mandarin Taiwan ya, itu beda. Jadi kalian yang belum pernah belajar Mandarin, yang pernah, apalagi kalau belum pernah tuh, kalian simak baik-baik karena ini akan sangat berguna bagi kalian yang mau datang ke Taiwan atau emang pengen belajar Mandarin yang tradisional. Nah, sekarang kita akan jelasin tentang MPS. Apa tuh MPS? MPS itu Mandarin Phonemic Symbol. Nah, Mandarin Phonemic Symbolnya ini itu tuh yang kalian bakal sering lihat di keyboard atau keypad di Taiwan. Karena di Taiwan itu mereka punya goresan-goresan sendiri yang akan membentuk suatu kata. Nah, MPS-nya ini nanti akan dibacain sama kakak Sylvie. Apa yang bakal dibacain? Yang bakal dibaca sama kakak Sylvie itu ada P, P, M, V. Nah, goresan-goresan ini tuh yang akan membentuk sebuah kata. Nah, nanti kakak Sylvie akan bacain dari atas sampai bawah, kiri, kanan, pokoknya semuanya bakal dibacain sama dia. P, P, M, V, T, T, N, L, G, K, H, J, Q, C, Z, C, S, R, Z, C, A, O, E, I, O, An, Ang, I, U, I, A, Ya, I, O, Yo, I, E, Ye, I, Ao, Yao, I, O, U, I, An, Yan, I, En, Yen, I, Ang, Yang, I, In, I, En, Ing, U, A, Wa, U, O, Wo, U, I, Y, U, A, Wei, U, An, Wan, U, En, Wen, U, Ang, Wang, U, En, Ong, U, E, Yue, U, An, Yuan, U, Yun, U, Ong, Yong. Sekarang, aku bakal ngejelasin nada-nada yang bisa dipakai dalam bahasa Mandarin. Nah, dalam bahasa Mandarin itu ada 5 nada yang biasa dipakai. Kalau nada yang pertama, itu gimana tuh Kak? Kak Sylvie. Nah, kalau buat nada pertama itu wo, dia itu lebih datar ya nadanya.
Nah, itu yang pertama tuh. Yang kedua gimana tuh, Kak? Nah, kalau buat kedua itu, wo, wo. Dia itu nadanya lebih naik ke atas ya. Tuh, inget ya, yang kedua tuh naik ke atas ya. Kalau ketiga gimana tuh ya kalau ketiga? Nah, kalau buat nada ketiga itu, wo, wo. Dia itu lebih turun, naik nadanya. Nah, itu yang ketiga tuh ya, turun, terus naik. Kalau yang keempat, gimana tuh kok yang keempat? Kalau keempat, wo, wo. Dia itu lebih, lebih nentak nadanya. Tuh, nadanya disentak ya, kayak turun ke bawah ya. Nah, kalau yang kelima tuh, nadanya gimana tuh? Kalau kelima itu nadanya wo, wo. Dia itu lebih gak ada nada gitu. Lebih netral ya Ya, jadinya. bener. Jadi kalau yang kelima itu kayak kalian ngomong pakai kayak bahasa Indonesia aja, wo. Biasa kayak nggak ada nadanya ya. Nah, itu tuh 5 nada yang bisa dipakai dalam bahasa Mandarin. Sekarang, kita bakal ngejelasin tentang contoh penggunaan MPS. MPS itu tadi apa tuh? Mandarin Phonetic Symbol. Nah, PMPS itu tuh yang tadi kakak Silvi ajarin kayak P, M, F. Nah, coba dong dikasih info nih kakak Silvi gimana cara pakainya nih. Nah, kalau buat kata pertama itu, mama, artinya itu ibu. Buat yang kedua itu, xiao mau, itu artinya seekor kucing. Nah, kalau buat ketiganya itu, pi, itu artinya pen. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh sama kakak Silvi. Yuk kita sekarang coba ulangin lagi yuk bareng-bareng yuk. Contoh penggunaan MPS. Yang pertama, ma, bunda atau ibu. Kedua, mau, kucing. Yang ketiga, pi, artinya itu pen. Nah, kalau buat kata pertamanya itu, pan, itu artinya piring. Buat kata kedua, yan, mian. Buat kata belakangnya, pao, kalau digabungin, pao, artinya roti. Nah, buat kata ketiga, o, ke o, go, artinya jus buah. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh sama kakak Silvi. Yuk kita sekarang coba ulangin lagi yuk bareng-bareng yuk. Yang keempat, panzi. Itu artinya piring. 5, mian pao, artinya roti. 6, guozi, artinya jus. Nah, selanjutnya masih ada tiga contoh penggunaan MPS itu. Pertama, san, artinya gunung. Yang kedua, niao, itu artinya burung. Nah, buat ketiga itu, ren, itu artinya orang. Nah, kan tadi udah dijelasin tuh sama kakak Silvi. Yuk kita sekarang coba ulangin lagi yuk bareng-bareng yuk. 7, shan, gunung. 8, niao, burung. Ren, orang atau manusia. Nah, itu tuh 9 contoh MPS yang bisa kalian coba praktekin lagi nih. Kalian coba latihan lagi ya. Soalnya abis ini kita bakal pindah ke yang lain. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang mulai nih ya. Kita masuk ke dalam bacaan. Di bacanya ini itu ada tiga itu bab pertama. Ni hao. Ni hao itu artinya hello. Ingat ya tadi ya. Ni hao tuh hello. Kita masuk nih ya ke dalam bacaan. Itu kan ada 2 tuh. Ada Tawon sama Xin Mei. Tawon itu kan warna biru. Biru tuh cowok. Xin Mei itu pink. Cewek. Nah, aku bakal baca untuk Tawon. Nanti kakak Sylvie akan baca untuk yang Xin Mei ya. Aku mulai nih ya. Ni hao. 我是李达文。你好，我叫陈新美。
大叫什么名字？他叫林东明。 Nah, itu kan tadi kita udah bacain ya. Kita coba review sekali lagi nih ya. Kamu juga boleh nih kalian ikutin kayak kita nih ya. Kita baca pelan-pelan kok, tenang aja. Kita mulai nih ya. Ni hao, 我是李大文。你好，我叫陈新美。大叫什么名字？他叫林东明。 Nah, ini sekarang kita jelasin ya. Ini tuh kita sekarang mulai jelasin pakai bahasa Indonesia nih ya. Kalau di bahasa Indonesia itu arti gimana tuh? Ni hao, halo. 我是 aku namanya Li Tawen. Li Tawen tuh nama aku ya. Halo, nama aku Li Tawen. Kalau bagian punya aku, ni hao itu artinya halo. Aku dipanggil Chen Xin Mei. Wo itu aku dan untuk kalau Xiao itu memanggil. Berarti aku dipanggil Chen Xin Mei. Nah, lanjut nih yang ketiga nih ya. Ta itu bisa, ta itu tuh dia. Dia tuh bisa cewek, bisa cowok, terserah. Ta Xiao, dia dipanggil. Ta Xiao, dia dipanggil. Sheme, apa? Sheme tuh apa? Ta Xiao sheme mingzi. Mingzi tuh nama. Nah, dia namanya siapa? Dia dipanggilnya apa? Nah, itu untuk ta Xiao sheme mingzi. Lanjut nih Kak Silvi, gimana tuh yang keempat terakhir? Nah, kalau buat terakhir itu ta itu dia, Xiao itu manggil. Berarti namanya dia dipanggil Lin Tong Ming. Lin Tong Ming. Nah, coba nih kalian ikutin kita nih ya, kalian baca nih ya. Ni hao, 我是李大文. Kalian coba baca ya. Lanjut Kak Silvi. 你好，你好，我叫陈新美。Nah, selanjutnya Hakka Samuel. Nah, kalian ulangin ya, sambil baca-baca juga di rumah. Ta Qiao Shen Me Ming Zi. Ta Qiao Shen Me Ming Zi. 他叫林东明。他叫林东明。 Nah, itu tuh kalau misalnya kita tuh biasa pakai kata-kata ini tuh untuk nyapa orang. Kalau misalnya kalian baru kenal, ni hao, misalnya kalian baru ketemu orang nih, ni hao, halo. Terus kalian mau kenalan nih, kalian bisa kalau kenalan pasti kalian perkenalkan diri kalian dong. Kayak kalau bahasa Indonesia, namaku baba, namaku siapa gitu. Tapi kalau bahasa Mandarin, ni hao, namaku ya, nama Mandarin aku tuh Wu En Chao. Jadi aku bilang ni hao, 我是 Wu En Chao. Gimana tuh balasannya untuk Kak Silvi kalau misalnya aku tanya, aku bilang ke nih, 我是 Wu En Chao, 我是 Sam, namaku Sam. Coba Kak Silvi biasa balasnya kayak gimana tuh? Nah, kalau buat ditanya itu nama kalian siapa? Kalian harus jawab saya adalah bla 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 bla. Nah, karena nama aku Sylvia, berarti ni hao, 我叫 Sylvia. Ni hao, 我叫 Sylvia. Nah, itu kan kalau misalnya udah tuh ya. Itu kan bisa kalau kalian baru perkenalan sama orang nih, kamu mau memperkenalkan diri, terus lawan bicara kamu juga memperkenalkan diri dia. Nah, misalnya nih, aku lihat nih si Kak Silvi nih buat temen nih. Aku tanya nih, wah nama siapa tuh nama temennya? Aku ngomong gimana tuh? Ta Qiao Sheme Ming Zi. Ta Qiao Sheme Ming Zi. Itu tuh aku nanya ke Kak Silvi, Kak, dia namanya siapa? Nama teman kakak tuh siapa? Coba Kak Silvi jawabnya gimana tuh? Nah, kalau untuk balasannya itu kita harus jawab ta jiao
Victor. 他叫 Victor. Nah, itu tuh kalau misalnya, itu kalau dalam sehari-hari tuh ya. Ini coba nih kita ulang nih ya. Ni hao, 我是 Sam, 我是吴文昭. 你好，我叫 Sylvia. Terus aku lihat nih, si Kasifnya buat temen nih. Aku tanya dong. 大叫什么名字? 大叫什么名字? Teman kamu namanya siapa tuh? 他叫 Victor. 他叫 Victor. Nah, jadi kalian udah, kan kita udah jelasin nih. Jadi kalau misalnya kalian ada ketemu orang baru, kalian jangan takut nih buat tanya kayak gini nih ya. Ini soalnya ini bakal berguna banget. Soalnya kalau misalnya kalian datang ke Taiwan, kalian pasti bakal ketemu teman-teman baru. Nah, buat perkenalan diri dan memperkenalkan teman kalian, atau mau nanya teman kalian itu namanya siapa, kalian pakai yang kita udah ajarin nih ya. Aku lanjut nih ya. Karena kita masuk nih ke 3 penggunaan kata. 3 penggunaan katanya tuh apa aja tuh? Ciao, shi, shema. Nah, shi itu apa? Shi itu adalah ya tadi ya. Ciao tuh panggil atau dipanggil. Shema tuh apa? Aku mulai masuk nih ya ke yang pertama nih ya. Itu harus grammar itu kayak gini nih. Subject, shi, noun. Subjeknya itu apa? Misalnya aku, 我是学生. Aku adalah murid. Nah, 学生itu tuh murid ya. aku, subjek, 是 adalah nounnya itu apa? Apa yang aku tuh siapa? Aku tuh apa? Aku adalah murid. Itu yang pertama ya. Coba diulangin ya. 我是学生. Aku adalah murid. Aku, subjek, 是 adalah murid. Itu tuh noun, itu yang mendeskripsikan aku itu apa. Gimana nih kasih yang keduanya nih, contohnya nih. Nah, buat yang kedua itu di situ ada subjek ditambah jiao ditambah noun. Nah, kalau percontohan kalimat itu 我 jiao Sylvia. Aku dipanggil Sylvia. Nah, itu salah satu contoh kalimat yang buat kedua ya. Nah, tadi kan udah dikasih contoh tuh sama Kak Silvi tuh. Kalian coba dong, kalian latihan di rumah. Kalian coba sendiri nih ya. Kalian coba bikin kalimat baru. Ta, ciao, Silvi. Dia dipanggil Silvi. Nah, itu contoh lainnya. Bisa jadi aku, dia, kamu, bisa semuanya bisa. Sekarang kita masuk nih ya ketiga nih ya. Jadi kan agak susah nih. Kamu dengerin baik-baik nih ya. Subjek ditambah kata kerja ditambah 什么. 什么itu apa tadi? 什么itu apa? Tambah noun di belakangnya. Kata yang mendeskripsikan. 我这什么东西? aku. 这itu makan ya. 这 itu makan. Itu kan kata kerja. 这什么 apa? Aku makan apa? Tongsi itu kayak barang. Nah, tapi kalau misalnya 我吃什么东西 itu juga bisa. Aku lagi makan apa? Coba nih kasih contoh kedua dong, Kak. Nah, kalau buat contoh kedua itu 你买什么东西? 你买什么东西? Itu artinya kamu membeli barang apa. Nah, itu salah satu contoh buat yang kalimat terakhir ya. Nah, coba kita ulang-ulang dulu nih. Kamu ada ide nggak nih? Untuk yang pertama nih, kita ulang lagi yang pertama nih. Kamu ada ide apa nih? Contohnya nih. Subjeknya bisa aku, kamu, dia, mereka, semuanya bisa. Asal dalam bentuk orang ya. She, dia, kamu, aku adalah tuh murid, guru, koki, apapun bisa. Terus kalau buat yang di bawahnya, yang contoh kedua, gimana tuh Kak Silvi? Nah, adik-adik, buat yang salah satu contoh kedua itu subjek plus dipanggil plus noun. Nah, buat subjeknya itu apa? Bisa aku, kamu, mereka, kalian, kita. Nah,
Salah satu contohnya itu apa sih? Ayo, ini pertama. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Itu ya jadi salah satu contohnya. Nah, ini sekarang yang terakhir nih, aku ulangin lagi nih ya. Subjek ditambah kata kerja ditambah sheme. Sheme itu apa? Tambah noun untuk mendeskripsikan subjeknya itu. Kamu makan apa tadi? Kayak kamu makan apa? Kamu lagi ngapain? Kamu beli barang apa? Itu contohnya untuk yang ketiga ya. Jadi kalian coba nih, kalian di rumah, kalian bikin contoh kalimat sendiri, kalian coba pelajarin. Karena ini tuh bakal berguna banget. Sampai sekarang nih, ini bakal bagus untuk conversation starter. Kayak misalnya kamu ketemu orang, ini buat memulai percakapan atau bikin topik lah, ini enak banget. Kata-katanya paling berguna. Nanti kita akan buka lagu ya. Di lagu itu kamu bisa belajar banyak kosakata baru dan coba kamu dengerin deh. Kata-kata apa yang kamu ngerti, kamu coba tulis dari lagu ini. Terus kalau bisa, kamu juga boleh dengerin lagu ini sambil kamu terjemahin. Kamu boleh dengerin lagu ini terus-terusan. Soalnya ini lagu emang berguna banget. Ini juga pas aku baru pertama kali datang ke Taiwan, aku juga sering dengerin lagu ini untuk belajar Mandarin. 你叫什么名字？你叫什么名字？我叫明宇，我叫明宇，我叫明宇。你好，你好，明宇。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫莎莉，我叫莎莉，我叫莎莉。你好，你好，莎莉。 Kita ulang nih ya. Tapi kita ikutin skrip nih ya. Aku mulai nih ya. Ni hao. Ni hao. 我是李大文。你好，我叫陈新美。他叫什么名字？他叫什么名字？他叫林栋敏。他叫林栋敏。 Nah, sekarang aku coba pakai kata-kata lain nih ya. Aku coba dalam bentuk lain nih ya. Misalnya, kamu ketemu orang baru, terus kamu mau nanya nih, 你叫什么名字？你叫什么名字？ Kamu namanya siapa? Atau enggak, 你们叫什么名字？ Kalian namanya siapa? Nah, itu untuk contohnya, untuk kalimat lain yang bisa kalian pakai. Menggunakan kosakata yang ada di sini. Halo guys, ini kita masuk ke bagian vocabulary-nya sekarang ya. Sekarang ini vocabulary kita ada 7 kata. Aku sediain 7 kata dulu yang buat kalian ya, biar kalian gampang ingatnya gitu. Oke, untuk kata pertama kita ada ni hao. Ni hao. Terus kata kedua itu ada wo. Lalu kata ketiga kita ada jiao. Lalu kata keempat itu kita ada seme. Lalu kata kelima kita ada ta. Lalu kata keenam kita ada se. Lalu kata terakhir itu ada mingzi. Oke, kita bahas untuk kata pertama dulu ya. Untuk ni hao. Ni hao itu artinya halo. Untuk ni hao gitu bisa penggunaan banyak gitu dalam setiap budaya. Kalau di Indonesia pasti kan bilangnya halo. Kalau di luar negeri itu bilang hello. Kalau di Taiwan bilangnya ni hao. Tapi orang Taiwan tuh jarang gitu pakai kata ni hao. Kata ni hao itu biasa untuk para pemula gitu kalau buat belajar Mandarin gitu. Kalau orang Taiwan itu biasa ngomongnya hai. Gitu doang sih sebenarnya sih. Nah, itu ni hao itu kata general aja ya. Oke, kita lanjut pakai untuk ni hao, cara penggunaannya. Untuk ni hao contoh penggunaannya seperti ini ya. Ni hao, pengyou, ni hao. Itu ya. Lanjut kita untuk wo.
wo itu artinya saya. Saya, me, saya. Wo itu contoh penggunaannya seperti itu. Wo sihuan ni. Artinya saya suka kamu. Saya suka kamu. Sihuan itu suka. Ni itu kamu. Jadi wo itu sebagai subjek pertama gitu. Subjek awal kita sebagai wo. Untuk ni itu lawan bicaranya gitu. Ni, kamu. Kamu itu lawan bicara saya. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Untuk ciao itu artinya panggil. Panggil itu ada dua makna ya. Untuk makna pertama contohnya seperti ini ya. Aku kasih contoh. Wo ciao Victor. Wo ciao Victor. Itu artinya nama saya Victor. Saya Victor itu. Saya Victor. Itu makna pertama ya. Untuk makna selanjutnya, makna yang kedua itu, kalau ciao itu bisa dipanggil seperti ini. Lai, wo ciao nih, lai ceri. Itu artinya, sini, aku panggil kamu. Itu juga bisa artinya manggil seseorang ya. Ciao itu jadi ada dua makna gitu dalam bahasa Mandarin ya. Cuman kalau ciao itu biasa kok manggilnya tuh lebih ke makna kedua ketimbang makna satu gitu. Oke, lanjut untuk kata selanjutnya kita ada semek. Semek itu artinya apa? Cara penggunaan semek itu tadi udah dijelasin ya sama klausul kita sebelumnya ya. Oke, untuk semek itu cara gunakan seperti ini. Aku kasih contoh satu. Ni cuo semek tungsi. Itu artinya kamu sedang ngapain. Habis itu contoh selanjutnya. Ni ce semek. Itu kamu makan apa nih? Nah, gitu ya untuk semek ya. Semek itu merupakan kata tanya itu. Oke, lanjut untuk selanjutnya ada kata ta. Ta itu artinya dia. Dia itu merupakan pihak ketiga dari saya dan kamu gitu. Merupakan pihak ketiga dari wo sama ni. Jadi ta itu penggunaannya itu untuk ini ya, orang di samping kamu yang bisa ada kamu itu bawa teman gitu atau saya sendiri bawa teman itu. Teman kamu itu biasa panggilnya pakainya tuh ta yaitu untuk ta ya. Oke, lanjut untuk se itu adalah itu mirip kayak ciao. Cuman se itu lebih menunjuk ke adalah gitu. Contohnya seperti ini. Wo se Victor. Itu artinya saya Victor. Habis itu contoh selanjutnya. Kalau misal mau nunjuk itu apa? Itu bilangnya cek sema. Terus aku bilang Cesepi itu artinya itu pen. Oke, itu cara menggunakan se ya. Untuk terakhir itu ada kata mingce. Mingce itu artinya nama. Itu nama ya. Itu artinya nama. Cara penggunaannya kata mingce seperti ini. 我的名字叫 Victor. Itu artinya nama saya dipanggil Victor. Itu ya untuk kata nama ya. Jadi itu sekian untuk 7 kosakatanya ya. Jadi kalian wajib ingat untuk menghafal satu-satu katanya. Soalnya kata itu kata basic dan kata penting yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari nih guys. Oke, kita sekarang akan mengajarkan kalian cara penulisan setiap masing-masing huruf dalam kosakata tersebut ya. Nanti dibantu sama Rose Samuel dan Rose Sylvia. Oke. Nah, sekarang kita akan ngejelasin tentang goresan-goresan yang bisa dipakai dalam bahasa Mandarin. Nih, kalau untuk goresan di bahasa Mandarin ya, kamu tuh harus dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Contohnya nih, ni artinya kamu. Jumlah goresannya itu 7. Nah, pertama tuh kamu tulis yang paling kiri. Itu harus dari atas ke bawah kiri ya. Dari atas ke bawah kiri. Terus yang garis. Dari atas ke bawah. Lanjut ke yang bagian kanannya. Dari atas kiri gores ke bawah. Terus yang dari kiri ke kanan yang garis itu tuh ya. Yang kayak lambang Nike kebalik. Tuh. Terus kamu bikin yang dari garis tarik ke bawah. Terus ada congkelannya itu ya. Terus petik kiri, petik kanan. Nah, itu jumlahnya 7 goresan. Itu ni ya. Sekarang how.
how. Pertama, kalau how itu tuh kamu harus dari yang kiri, kamu bikin kayak tanda panah ke arah kiri. Yang kedua, tanda panah ke arah kanan. Terus lanjut, kamu bikin yang kayak dari garis ke bawah, terus garis lagi ya. Nah itu ni hao, artinya hello. Itu tuh hello dalam bahasa Mandarinnya. Jadi kan berbagai macam budaya itu biasa beda nah, dalam ngomong halonya. Nah kalau untuk bahasa Mandarin itu ni hao, itu hello ya. Nah kalian siapin buku kotak-kotak, terus kamu tulis ya yang tadi aku udah jelasin. Ni hao, ni hao. Kamu ulangin goresan-goresannya, terus kamu latihan biar itu sampai itu di luar kepala deh. Soalnya ni hao tuh bakal sangat kepake kalau kamu datang ke Taiwan. Selanjutnya itu ada tulisan wo. Itu artinya saya. Nah, buat wo sendiri itu ada 7 goresan. Untuk yang pertama-tama itu kalian harus goresannya itu dari kanan ya, dari kanan atas ke bawah. Buat yang kedua itu kalian harus tarik garis di tengahnya. Nah, buat yang ketiga kalian dari atas tarik garis ke bawah, lalu ingat harus ada congkelnya ya, harus ada congkelnya. Nah, buat yang keempat itu ada goresannya dari kiri bawah ke atas. Buat yang kelima itu dari atas ke bawah, ingat harus ada congkelnya guys, harus ada congkelnya ya. Lalu buat keenam itu ada tarik garis dari atas ke bawah. Lalu ingat yang terakhir itu, ingat harus ada tanda petiknya ya di atas guys, jangan lupa. Nah lanjut nih ya, ciao. Itu tuh artinya panggil. Contohnya nih kayak wo ciao, aku dipanggil. Nah untuk ciao-nya sendiri itu ada 5 goresan. Yang pertama itu tuh dari kiri, ingat ya, dari kiri tarik 1 garis ke bawah, lanjutin kayak angka 7, terus tutup kotak ya. Jadi itu bentuknya kayak kotak ya. Terus goresan keempat itu tuh yang sebelah kanannya itu bentuknya kayak angka 4 ya. Kamu tarik garis dari atas, terus turun ke bawah ke kanan. Itu goresan keempat. Untuk goresan terakhir, kamu tinggal tutup pakai 1 garis. Jadi diulang nih ya. Bentuknya kayak kotak sebelah kirinya, yang sebelah kanan bentuknya kayak angka 4. Udah, itu tuh artinya ciao, yang artinya panggil. Selanjutnya itu ada kata semo. Itu artinya apa. Nah, kalau buat goresan sen itu sendiri itu ada 4 goresan. Nah, pertama itu kalian sama tarik garis dari atas ke bawah. Setelah itu harus buat kedua itu harus tarik garis juga. Nah, buat yang ketiga itu kalian harus tarik garis tengah. Lalu yang terakhir itu dari atas ke bawah. Nah, buat goresan itu sendiri kalian harus ikutin ya sesuai video. Buat selanjutnya me. Nah, kalau buat goresannya itu ada 14 goresan. Nah, kalian harus ikutin ya di videonya itu dari step pertama sampai step 14. Nah, buat selanjutnya itu ada kata ta. Itu artinya dia. Nah, buat ha sendiri ini ada 5 goresan. Buat pertama itu sama aja ya, kalian juga harus tarik garis dari kanan atas ke kiri. Nah, buat selanjutnya itu harus tarik garis di bawahnya. Buat ketiganya itu kalian harus tarik garis dari kiri ke kanan, lalu ke bawah. Ingat ya guys, harus ada congkelnya, jangan lupa. Nah, buat keempat itu kalian harus tarik garis dari atas ke bawah. Buat kelima harus tarik garis dari atas ke bawah. Lalu ingat ya guys, harus congkel. Jangan lupa buat congkelnya. Nah, lanjut nih. She itu adalah. Artinya itu adalah ya. Nah, untuk garisnya sendiri atau goresannya itu ada 9 goresan. Aku mulai nih ya.
Dari goresan pertama, kita mulai dari kiri. Kiri atas, tarik ke bawah. Terus bikin kayak angka 7. Nah, itu kan bentuknya kayak hampir kayak kotak tuh. Kamu bikin satu garis tengahnya. Garis tengah ya. Terus tutup kotaknya. Lanjut. Di bawahnya itu, kamu tarik garis dari kiri ke kanan. Terus di bagian tengahnya, bikin satu garis. Di garisnya itu kamu bikin lagi garis dari tengah-tengah garis itu, tarik ke kanan. Bikin congkel dari kiri ke bawah. Terus congkel lagi, itu tutup. Itu tuh totalnya ada 9 goresan. Nah, mulai tuh kalian latihan. Soalnya ini tuh, itu tuh berguna banget. Yang artinya adalah. Contohnya nih, 我是 aku adalah. Nah, itu contohnya ya. Lanjut nih ya, kakak Silvi. Nah, buat kata selanjutnya itu ada 名字, 名字. Itu artinya nama. Nah, kalau buat Ming sendiri itu ada 6 goresan. Yang pertama itu, ingat ya guys, kalian harus tarik garis dari kanan atas ke bawah. Lalu kalian yang kedua itu kalian harus tarik garis dari kiri ke bawah. Yang buat ketiga itu kalian harus buat garis di dalamnya, di tengahnya. Buat keempat kalian harus buat garis dari atas ke bawah. Yang kelima kalian harus buat garis dari kiri ke bawah. Nah, buat keenam itu kalian harus ditutup ya kotaknya. Nah, buat C-nya sendiri itu ada 6 goresan, guys. Harus sesuai yang ada di video ini ya, guys. Buat goresan-goresannya. Nih, kan di sini kan ada game nih. Gamenya tuh apa? Gamenya tuh kan di sebelah kiri ada bahasa Mandarin, di sebelah kanan ada bahasa Indonesianya. Itu artinya ya. Sebelah kiri itu bahasa Mandarin, sebelah kanan itu artinya. Nah, kalian tuh harus ngapain? Kalian tarik garis dari kiri ke kanan. Kalian cocok-cocokin. Contohnya nih, sebelah kiri kan ada ni hao. Ni hao tuh misalnya nih ya. Ini contoh nih ya. Kalian cocokin ke yang nama. Artinya ni hao tuh apa sih? Kan tadi udah sempat diajarin tuh. Nah, ni hao, shen me, wo, bing zi. Kalian tinggal cocok-cocokin aja tuh. Gampang banget. Ini kan baru mulai aja nih. Jadi masih dikasih gampang. Ntar untuk next pasti agak lebih rumit ya. Nah, kalian boleh nih, kalian lihat dulu. 1 menit, 2 menit lah. Nah, kasih kalian waktu 1 menit, 2 menit, ini harus kelar. Ini gampang. Semangat ya. 你叫什么名字？你叫什么名字？我叫明宇，我叫明宇，我叫明宇。你好，你好，明宇。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫莎莉，我叫莎莉，我叫莎莉。你好，你好，莎莉。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫明宇，我叫明宇，我叫明宇。你好，你好，明宇。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫莎莉，我叫莎莉，我叫莎莉。你好，你好，莎莉。Halo guys, gimana nih? Udah selesai belum? Ini udah 2 menit loh. Tugasnya gimana? Susah apa gampang nih? Kalau menurut Koko Samuel sih gampang ya katanya. Enggak, biasa aja. Nah, buat sekarang aku bakal jelasin ya satu persatu artinya. Buat kalian yang bener harus dicentang, kalau yang salah harus koreksi ya. Buat yang pertama, ni hao. Ni hao. Itu artinya hello. Buat yang kedua, seme. Seme. Itu artinya apa. Buat yang ketiga, wo. Wo.
itu artinya saya. Dan buat yang terakhir, mingzi. Mingzi itu artinya nama. Nah, buat kalian yang bener semua, kalian dapat 100. Hebat banget kalian yang bener semua. Nah, kan tadi kakak Sylvie udah ngejelasin tuh. Aku sekarang bantu kalian review lagi ya. Soalnya ini tuh sangat penting nih buat kalian yang baru belajar Mandarin. Ini tuh bakal bener-bener kepake banget. Yang pertama, ni hao. Ni hao artinya hello. Lanjut nih, kedua, shenme. Shenme itu tuh apa? Artinya tuh apa ya? Tuh. Yang ketiga, artinya wo. Wo itu artinya saya, aku, terserah deh mau pakai yang gimana. Terakhir nih, mingzi. Mingzi itu tuh artinya nama. Itu ya review dari aku ya. Semangat ya kalian. Kalian perbanyak latihan, soalnya itu bener-bener penting banget. Nah, selanjutnya guys, ini ada soal latihan. Di soal latihan ini terdapat 3 orang. Ada Alyong, ada Afung, dan Liling. Nah, di atas itu ada wo, ta. Nah, di sini ada 2 ta dengan dua kata yang berbeda. Nah, kalian tahu gak sih perbedaan dari 2 ta ini? Ta Afung dan ta Liling. Nah, ta Afung itu, yang itu lebih untuk umum ya, bisa buat cowok, apa cewek juga bisa. Nah, kalau ta untuk Ling-Ling itu, yang itu lebih buat ke perempuan. Tapi kalau emang buat lebih sopan, untuk perempuan ya harus pakai yang ta Ling-Ling ya guys. Diingat ya guys itu. Nah, gimana nih kawan-kawan? Kan tadi udah dijelasin sama kakak Sylvie. Nah, kalian boleh nih, kalian lihat dulu. 1 menit, 2 menit lah. Nah, kasih kalian waktu 1 menit, 2 menit, ini harus kelar, ini gampang. Semangat ya. 你叫什么名字？你叫什么名字？我叫明玉，我叫明玉，我叫明玉。你好，你好，明玉。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫莎莉，我叫莎莉，我叫莎莉。你好，你好，莎莉。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫明玉，我叫明玉，我叫明玉。你好，你好，明玉。你叫什么名字？你叫什么名字？我叫莎莉，我叫莎莉，我叫莎莉。你好，你好，莎莉。Ini udah 2 menit nih. Gimana nih tadi? Kan tadi udah jelasin tuh. Wo. Ta yang pertama. Tau gak bedanya ta yang pertama sama ta yang kedua apa? Tadi jelasin sama kakak Sylvie kan. Yang pertama itu buat cowok. Yang kedua itu buat cewek. Nah, kayak gini contohnya nih. Ta jiao sema mingzi. Ta jiao sema mingzi. Dia namanya siapa? Dia itu boleh yang cewek, boleh yang cowok. Bebas. Tapi kalau umumnya itu pakai yang ta yang pertama, yang afung. Itu yang umumnya ya. Nih, ta jiao sema mingzi. Ta jiao sema mingzi. Terus misalnya nih si Ko Afung nanya ke si Ling Ling, tuh namanya siapa tuh? Yang si Alyong namanya siapa tuh? Ta jiao sema mingzi. Terus si Ling Ling jawab nih, ta jiao Alyong. Ta jiao Alyong. Nama dia Alyong. Terus nggak mungkin dong. Wo jiao sema mingzi. Nama aku siapa itu nggak mungkin dong. Masa aku nanya ke diri aku sendiri nama aku siapa? Nah, terus bisa juga nih, misalnya Ling Ling nanya ke si Afung. Afung, ta jiao sema mingzi? Ta jiao sema mingzi? Ta jiao Alyong. Bisa. Kalau misalnya si Alyong nih nanya ke si Afung. Si Alyong nanya Afung nih, misalnya Ling Ling datang nih, si Alyong nanya nih ke si Afung nih. Ini kan si Ling Ling cewek nih.
Jadi, 他叫什么名字? Itu tuh, tapi tanya itu untuk penyebutan cewek sama cowok tuh penyebutannya sama ya. Yang bedanya tuh cuma di tulisannya doang. Kalau mau nulis harus beda tulisannya. Jadi kadang ada yang beberapa kata-kata itu yang ditulis sama yang ngomong tuh beda. Nih, si Aliong nanya Afung. Afung, 他叫什么名字? 他叫玲玲. 他叫玲玲. Nah gitu tuh ya. Ingat ya, ingat. Untuk pembacaannya sama ta. Tapi kalau untuk penulisannya harus beda ya. Tapi sebenarnya nggak harus beda juga nggak apa-apa sih. Tapi umumnya pakai yang tanya Afung. Tapi kalau kamu mau sopan atau mau lebih formal, kamu boleh pakai yang ta untuk cewek. Jadi gitu tuh ya untuk yang latihannya. Nih, sekarang kita udah mulai masuk akhir dari bab kita. Ini apa nih? Ini tuh tugas rumah. Tugas rumahnya nih kalian kerjain di rumah ya. Terus ini tuh contohnya nih. Ni hao. Yang pertama yang paling kiri tuh. Yang kiri atas ya. Ni hao. Kalian harus tulis bahasa Mandarin yang cocok untuk melengkapi kalimat ini. Yang pertama tuh. Bla 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 hao. Apa tuh kira-kira tuh? Gampang tuh. Bla 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 hao. Terus bla 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 bla. Titik-titik. Li Tawen. Lanjut nih nomor 2 nih. Titik-titik-titik. Jiao Chen Xin Mei. Bawahnya. Titik-titik-titik. Jiao Shema Mingzi. Jiao Shema Mingzi. Lanjutnya yang ketiga. Titik-titik-titik. Jiao Lin Dong Ming. Nah, itu kalian tinggal isi bahasa Mandarinnya sama pinyin. Pinyin itu apa? Pinyin itu tuh yang huruf ya. Huruf. Ya A, B, C, D, bla 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 itu. Kalian tulis di bawahnya tuh. Contohnya tuh kayak yang di paling kiri itu ya. Ni hao. Dia tulis ada ni. Huruf Mandarinnya. Sama bawahnya itu huruf Inggrisnya ya. Jangan lupa nada ya. Itu kalian harus isi semuanya. Itu ntar tugas ini kita ada kasih kalian 2 tugas. Ini tugas yang pertama. Ntar untuk tugas berikutnya mirip-mirip kayak ini juga. Tapi ini harusnya gampang. Kalau kalian mau nyonteknya, ini ada contekannya di mana? Contekannya itu ada di yang di atas tuh, yang bacaan. Kalian kalau misalnya bingung, kalian lihat bacaannya lagi. Soalnya itu jawabannya sebenarnya ada di situ. Tapi nggak apa-apa. Kalian kalau misalnya udah pusing nih, nggak tahu mau jawabnya gimana, itu ada di bacaan. Tinggal naikin ke atas, dimundurin lagi videonya ke yang bagian bacaan. Itu ya untuk tugas rumah yang pertama. Halo guys, nih buat tugas rumah yang terakhir, itu kalian harus buat perkenalan diri kalian. 介绍自己. Itu perkenalan diri ya, introduce yourself. Nah, lebih bagus kalian bisa buat lewat via video ya. Nah, tugas ini harus dikumpul minggu depan. Jangan lupa ya guys. Kalau buat tugas ini kalian juga bisa tulis atau lihat via video lebih bagus. Nah, ini kan masuk ke tugas rumah yang kedua. Tugas rumah yang kedua itu gimana tuh? 介绍自己. 你叫什么名字? Itu tuh artinya tuh kayak kalian harus perkenalkan diri kalian sendiri. Introduce yourself. What is your name? Kalian perkenalan diri, misalnya nih kalau pakai bahasa Indonesia nih ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, nama aku Samuel. Bahasa Mandarin gimana tuh? Contohnya nih, ada orang yang nanya, 你叫什么名字? 你叫什么名字? Kalau aku nih ya,我叫吴文昭. 我叫吴文昭. Itu yang pertama. Bisa juga nih, 我是 aku adalah 我是吴文昭. Ketiga, cara ketiga nih, 我的名字是吴恩昭. Nama aku Wu Enchao. Aku ulang nih ya. Yang pertama, 我叫吴恩昭. 我叫吴恩昭. Aku dipanggil Wu Enchao. Kedua, 我是吴恩昭. 我是吴恩昭. Aku adalah Wu Enchao. Ketiga, 我的名字是吴恩昭. 我的名字是吴恩昭. Nama aku adalah Wu Enchao. Nah, itu kan 3 cara yang bisa kalian pakai untuk menjawab soal PR yang ini nih. Terus buat kumpulin PR-nya ada 2 cara nih. Kamu bisa tulis, dan juga bisa kirim kita lewat video. Tapi lebih baik kalian bisa
kalau kumpulnya lewat pakai video ya. Karena kalau kalian biasain ngomong pakai bahasa Mandarin, terus kalian pede nih ya. Sebenarnya kalau bahasa Mandarin tuh yang paling penting itu kalian harus pede. Kalau kalian udah pede, kamu rekam diri kamu ngomong pakai bahasa Mandarin, perkenalkan diri kamu, terus kalian kumpulin ya. Itu tuh cara yang paling gampang buat belajar bahasa Mandarin. Ngebiasain diri ngomong pakai bahasa Mandarin, terus rekam diri sendiri pakai bahasa Mandarin. Jadi kalian tahu kalian salahnya di mana, kalian udah improve di mana, gitu ya. Jangan lupa kumpul nih ya, lu kumpulin minggu depan nih ya. Nih, sekarang kan babnya ini udah kelar nih. Kita sekarang review lagi yuk dari awal lagi. Nggak banyak-banyak kok. Cuman dari bacaan sama vocabulary aja. Nih, untuk bacaannya aku mulai nih ya. Aku Li Tawen. Kalau kakak Silvi, siapa nih kak Silvi? Kalau aku bagian Xin Mei. Nah, aku ulang nih ya, review. Mulai dari aku nih ya, Tawen ngomong. Ni hao. 我是李涛文。你好，我叫陈新美。 Nah, lanjut nih. 他叫什么名字？他叫什么名字？他叫林东明。他叫林东明。 Nah, itu tuh review untuk yang bacaannya ya. Sekarang kita lanjut nih. Lanjut ke apa? Lanjut ke yang vocabulary. Aku baca setengah, nanti kakak Silvi baca setengah ya. Aku mulai nih ya. Review yang pertama nih. Ni hao. Ni hao. Hello. Itu artinya hello. Kedua, wo. Wo artinya saya, aku. Ketiga, ciao. Ciao. Panggil atau dipanggil. Wo ciao, aku dipanggil. Ni ciao, kamu dipanggil. Shenme. Shenme artinya apa? Apa? Nih lanjut nih ya kakak Silvi buat bakal lengkapin nih vocabnya. Ntar dia bakal bantu kalian review juga. Nah, buat selanjutnya itu ada kata ta. Ta itu artinya dia. Dia. Untuk selanjutnya shi. Shi itu artinya adalah. Buat shi ini bisa artinya oh iya atau bisa adalah juga. Buat yang terakhir itu mingzi. Mingzi itu artinya nama. Nama. Nah, karena abis bacaan, vocabulary, itu abis itu goresan kan. Nah, itu untuk goresannya kalian harus sering-sering latihan ya. Soalnya kalau misalnya kalian udah bisa, tapi kalian nggak tahu cara tulisnya kan percuma. Untuk goresan-goresannya kalian boleh ulang-ulangin di rumah. Ada ni hao, wo, ciao, shenme, ta, shi, mingzi. Itu goresan-goresannya cuma ada dikit doang kok. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma ada 8 tuh ya. Kalian latihan sendiri di rumah ya. Goresan-goresannya kalian ulang-ulangin terus pakai buku kotak-kotak. Nah, kalau dulu sih aku latihannya gini nih. Kalau aku latihan pakai buku kotak-kotak tuh ya. Untuk satu kata, contohnya wo, aku ulang-ulang sampai 3 kali, 3-5 kali lah. Aku ulang-ulangin sampai akhirnya itu sampai bisa di luar kepala. Mungkin kalian juga bisa pakai cara yang aku pakai. Nah, semoga membantu ya. Nah guys, udah sekian ya bab pertama untuk hari ini. Untuk tugas-tugas, review, dan bacaan kalian harus belajar lagi di rumah. Ingat guys, tugas rumah harus dikumpul. Sampai jumpa guys buat next pertemuannya. Bye bye. 再见。